Oke, ini buat yang teks nomor 3 ya, tentang seperti ini, ada dinding, ada lampu yang di atas gitu ya. Ini adalah meja. Jadi ini kita bisa baca dulu teksnya. Ini Pak lampunya di ketinggian 4 meter, meja berbentuk segitiga ABC, dan menempel ke dinding gitu ya. Panjang sisi AB itu 1 meter, bayangan di lantai itu adalah 5/3. Jadi yang ini nih bayangan AB-nya gitu. Di sini kita harus cari tinggi mejanya berapa untuk nomor 9. Tinggi meja itu artinya kalau kita lihat dari gambar itu dari sini gitu ya. Nah, ini tingginya berapa gitu dari lantai ke mejanya. Nah, kalau kita cek yang kita ketahui di soal itu seperti ini. Ini coba kita bikin ilustrasinya dulu. Ini adalah lampu, ini adalah AB, sisi dinding yang sisi meja yang nempel ke dinding. Ini adalah A aksen, B aksen. AB itu adalah 1 meter. Kemudian A aksen, B aksen itu adalah 5/3 meter. Materi apa ini? Ini adalah materi tentang kesebangunan. Secara sederhana, kesebangunan itu adalah sebuah bangun datar yang kita perbesar atau perkecil gitu ya. Makanya berlaku perbandingan senilai. Maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini kita tahu kalau tinggi lampu itu adalah 4 meter. Jadi ini adalah tinggi segitiga yang gede gitu. Karena kita mau cari ininya berapa, misalkan ini adalah X gitu ya, itunya berapa, maka karena dalam kesebangunan itu kita membandingkan segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar, kalau mau tahapnya satu-satu gitu ya, ini seperti ini ada dua, ini 1 meter, kemudian ini yang kedua, ini adalah 5/3, ini adalah 4. Nah, kita tinggal cek aja di sini. 1 ke 5/3 itu adalah dikali 5/3. Artinya, yang tingginya pun yang kita cari nih, ininya berapa, itu dengan cara dikali 5/3 aja gitu ya, tingginya berapa. Tapi karena kita nggak tahu, maka kita tinggal pakai kebalikannya aja. Berarti ini dikali sama 3/5 gitu. Jadi kita akan dapat di sini T-nya itu adalah 4 dikali 3/5 gitu. Kali kebalikannya gitu. Kita akan dapat 12/5. Berapa 12/5? Ya kalau kita hitung berarti ini 5 kali 2, 2/5. Berarti dapatnya 2,4. Karena kita mau cari tinggi meja, berarti kita akan dapat tinggi meja gitu ya, alias X itu adalah 4 meter dikurang 2,4 meter. Hasilnya 1,6 meter. Seperti itu. Ini cara cepatnya pakai skalar gitu ya, dikali berapa. Tapi kalau misalkan cara dasarnya pasti udah bisa gitu ya, kita membandingkan alas dengan alas, tinggi dengan tinggi. Seperti itu. Ini buat yang nomor 10-nya, katanya di soalnya diketahui luas meja 0,5 meter gitu ya. Nah, berarti kan kalau luasnya itu ini kan segitiga ya. Berarti ini kita akan dapat luas ABC itu adalah 0,5 meter persegi. Rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi gitu. Alasnya berapa? Alasnya kan yang AB itu adalah 1. Artinya kalau misalkan alasnya 1, ya berarti ini kita akan dapat setengah kali 1 kali T. Berarti kita dapat juga T-nya itu adalah 1. Yang ditanyakan luas bayangan meja di lantai. Berarti yang di sini nih kita harus cari tinggi bayangannya berapa gitu ya. Karena kita mau cari luas tinggi bayangannya meja berapa. Jadi kalau kita mau tulis rumusnya dulu, berarti kita akan dapat di sini luas ABC bayangan gitu ya. Itu adalah setengah kali A aksen, B aksen dikali tinggi bayangan gitu. A aksen B aksennya berapa? Itu adalah 5/3. Udah tahu. Bagaimana cara mencari tingginya? Itu kita pakai kesebangunan lagi. Caranya ya tinggal yang ini aja gitu. Ini ke sini, tarik ke atas gitu. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini berarti ada tinggi aslinya gitu ya.
Berapa ini? Ini 1 gitu ya, tinggi yang biru ini. T sama dengan 1. Ini yang kita cari. Misalkan ini adalah X gitu ya. Atau apa ya? T aksen aja deh, biar kayak bayangan gitu ya, transformasi geometri. Ini kita tahu panjang seluruhnya, tingginya adalah 4 ya, jarak dari lampu ke lantai. Kemudian yang ininya pun kita udah tahu berapa. Yang di sini itu adalah tadi kita udah menghitung, yaitu 2,4. Ini 2,4. Oke, pakai kesebangunan lagi. Kita mau cari yang gede nih, yang di sini T aksen. Berarti kita akan dapat tinggal tulis T aksen per 1 sama dengan 4 per 2,4. Berarti T sama dengan 4 dibagi 2. Nah, itu berapa ya? Ini aja ya, kita pakainya 12 per 5. Berarti kita akan dapat di sini 12 per 5 dibagi 12 per 5, berarti dapatnya 4 dikali 5 per 12, yaitu coret-coret 5 per 3. Kalau tingginya 5 per 3, berarti kita akan dapat luas bayangan itu sama aja dengan setengah dikali alasnya itu A aksen B aksen dikali T bayangan, berarti setengah dikali 5 per 3 dikali 5 per 3. Dapatnya berapa? Berarti di sini 25, 3 kali 3 itu 9, kali 2 18, berarti 7 per 18. Jawabannya ada, yaitu C. Mantap. Oke, ini buat yang nomor 11. Katanya di sini ada belalang terbang lurus sejajar dengan dinding. Kalau sejajar dengan dinding ya berarti kayak AB nih. Cuma bedanya dia ada di ketinggian 2 meter. Sedangkan kalau meja tadi dia ada di ketinggian 1,6 gitu. Bedanya di sana. Di sini ketika diketahui bayangan belalang di lantai menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Jarak sebenarnya yang ditempuh oleh belalang dalam waktu 5 detik adalah, nah jadi kalau dia bayangan pada lantai berarti kayak yang aksen B aksennya. Kalau kita gambar seperti ini lagi, kesebangunan lagi jadinya, ini dia adalah 4 meter nih, 4 meter dalam 10 detik. Kita mau cari ininya berapa. Ketinggian belalang itu adalah 2 meter. Karena lampu itu adalah 4 meter, ya berarti sama ini pun jarak belalang ke lampu itu adalah 2 meter juga. Gitu. Jadi ini kita bisa hapus saja biar lebih enak lihatnya. Kita mau cari yang di sini nih. Berapa X-nya? Nah, kalau kita cek ini alasnya 4, tingginya juga 4. Artinya kalau ini tingginya jadi 2, ini kan dia dibagi 2 ya. Ya udah, berarti ini pun sama, kita bagi 2, maka akan dapat X itu sama dengan 4 meter per 10 detik, kita bagi 2. Jadi dapatnya 2 meter dalam 10 detik. Tapi karena kita pengennya dalam 5 detik, berarti udah kita bagi 2 lagi. Jadi kita akan dapat 1 meter per 5 detik. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Kalau bertanya kenapa nggak langsung dibagi 2 gitu ya, 10 detiknya di sini, karena di sini kita nyarinya jarak gitu ya, jarak yang ditempuh oleh belalang dalam berapa detik, dalam 10 detik dulu gitu. Baru karena ini kenapa dibagi 2 lagi, karena kita kan pengennya 5 detik, tapi ininya adalah 10 detik, jadi kita pengen setengahnya gitu. Udah deh, kita akan dapat di sini 1 meter per 5 detik. Oke, ini soal terakhir untuk teks nomor 3. Di sini kita diketahui alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter. Berarti ini nih 2 meter. Tinggi alas patung 1 meter. Berarti ini 1 meter. Sebuah patung setinggi 1,5 meter diletakkan di atas alas tersebut. Panjang bayangan patung berapa? Oke, jadi kalau kita gambar ini akan jatuhnya seperti ini nih. Kita punya segitiga. Seperti ini. Kemudian kita akan punya di sini alas patung. Misalkan alas patungnya warna merah. Ini alas patung, itu adalah 1 meter.
Kemudian kita punya patungnya sendiri yang warna biru. Ini adalah 1,5 meter. Ini jaraknya itu adalah 2 meter. Tinggi lampu ke lantai kita udah tahu ini adalah 4 meter. Yang ditanyakan di sini adalah panjang bayangan patung. Artinya panjangan bayangan patung, kalau kita cek yang segini, ini adalah alas sama patungnya gitu ya. Kalau kita mau cari panjang bayangan patung itu seperti ini, kita tarik garis, nah ke bawahnya. Jadi yang tanpa patungnya dulu gitu, sehingga ini yang kita cari pada akhirnya gitu ya, bayangan patung. Nah, untuk mencari yang biru ini kita bisa ngecek dulu semuanya berapa gitu ya. Nanti dikurangin sama yang alasnya doang gitu ya, alas patungnya doang. Oke, kita coba hitung gitu ya. Untuk yang kita coba cari bayangan alas. Yang bayangan alas dulu. Satu-satu aja ya. Nanti mah kalau ya nanti untuk latihan aja gitu ya teman-teman biar bisa lebih cepat ngerjainnya. Ini kita punya 1 meter, ini adalah 2 meter, ini adalah 4 meter, ini kita nggak tahu, misalkan ini adalah X dan yang kita cari adalah Y. Ya bolehlah kayak gitu ya. Kita akan pakai kesebangunan, berarti di sini boleh langsung nih X per 1 juga gak apa-apa kalau kayak gitu. X per 1 sama dengan, berarti ini yang alas gede, 2 ditambah X per 4. Kita kali silang 4x sama dengan 2 ditambah x, berarti kita akan dapat 4x dikurang 1x, 3x sama dengan 2, berarti x nya adalah 2/3. Oke, sekarang kita cari bayangan panjang bayangan alas plus patung. Kita akan dapat segitiganya jadi lebih besar gitu ya, seperti ini. Di sini aja. Berarti kita akan dapat ini tetap 2 meter. Ini kita berubah nih, bukan 1 lagi tapi ditambah sama yang patung 1,5. Berarti di sini adalah 2,5. Kita cari yang ini apa tuh ya? Kotak aja adalah ini 4. Berarti kita akan dapat perbandingannya kotak per 2,5 sama dengan 2 ditambah kotak per 4. Kita kali silang, berarti 4 kotak sama dengan 2 ditambah, dikali 2 ya, berarti kita akan dapat 2,5 kali 2 jadi 5 tambah 2,5, berarti kita akan dapat 1,5 sama dengan 5, ini jadinya 15/10 aja biar mudah, berarti ini dapatnya 5 dikali 10/15, coret-coret jadinya 10/3. Jadi kita akan dapat bayangan patung itu sama aja dengan yang kotak dikurangin sama yang X yang alas doang. Jadi kita akan dapat di sini 10/3 dikurangin sama 2/3 yaitu 8/3. Kalau kita cek di pilihan jawaban ini semuanya per 6, berarti kita harus kali 2. Kalau kita kali 2 berarti dapatnya 6, atasnya 16. 16/6 itu adalah C. Jadi itu untuk teks 3 pembahasannya ya. Jadi nanti bisa latihan untuk perhitungannya lebih cepat gitu. Tidak ada cara lain, kita harus drilling biar ada ruang di otak kita gitu ya, ke drill. Oke, bye.